Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Papi Setianingsih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pacitan. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlaili SPDMM selaku fasilitator, Bapak Heri Praptono MPD selaku pengajar praktik, serta keluarga besar SD Negeri 1 Ploso sehingga terselesainya aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kami sampaikan diseminasi penerapan konsep budaya positif untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila di SD Negeri 1 Ploso Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman saya bersyukur yang dari ini kita diberikan kehormatan beserta hidayah sehingga dapat dipertemukan di ruang dalam bahagia. Tetapi utamanya dalam rangka mengikuti tugas diseminasi atau sosialisasi praktek baik di sekolah ini. Saya sangat mendukung kegiatan diseminasi ini karena memang praktek baik ini harus selalu dikembangkan di sekolah. Saya yakin bahwa kunci keberhasilan pendidikan itu salah satunya adalah guru, pada pendidik. Bagaimana guru menciptakan kegiatan-kegiatan yang nilainya positif, baik itu akademik maupun akademik, ini sangat butuh sekali dalam rangka menuju profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, utamanya pada kurikulum merdeka yang saat ini oleh pemerintah telah digulirkan, meskipun di tahun ini baru di kelas 1 dan kelas 4 untuk sekolah dasar, praktek baik ini meskipun bukan di kurikulum merdeka, meskipun tidak mengajar kelas 1 dan kelas 4, juga perlu dikembangkan oleh seluruh guru, utamanya di sekolah dasar dan khususnya di SDN dan Ploso. Kemarin di SDN 1 Ploso sudah menelurkan satu guru penggerak. Harapannya ke depan ini banyak guru-guru yang bergerak untuk menjadi guru penggerak, karena harapan pemerintah salah satu kunci atau salah satu modal dalam rangka pengembangan profesionalisme guru, salah satunya adalah melalui guru penggerak. Dan hari ini saya sampaikan selamat kepada Bupati untuk melaksanakan salah satu program pelatihan di dalamnya di guru penggerak Angkatan 7. Kami telah mempraktekkan untuk dalam rangka mensosialisasikan praktek baik kegiatan. Saya juga berharap pada teman-teman sekalian, salah satu praktek baik ini bisa digunakan dan nanti akan diuraikan oleh Bupati. Ini bisa digunakan sebagai salah satu contoh kegiatan bahwa inilah praktek baik yang akan dilakukan, dan saya yakin teman-teman sekalian masih banyak praktek baik yang bisa dilakukan, yang bisa dikembangkan nanti dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Karena itu, semoga dari saya dan selamat melakukan aktivitas, selamat melakukan diseminasi pada Bupati, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi atau diseminasi hari ini dan akan kita dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami lanjutkan kepada Bapak Kepala Sekolah
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Ploso Bapak Sujarno SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 1 Ploso, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bertatap muka di SDN 1 Ploso, khususnya di ruangan kelas 4A tanpa aral suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang lantaran agama Islam, dan semoga kita semua memperoleh sawabnya di dunia. Bapak Ibu yang terhormat, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya sehingga dapat melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami, yang kenyataannya pastinya pada kesempatan hari ini banyak sekali kegiatan, dan alhamdulillah telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu yang terhormat, tujuan saya mengadakan diseminasi kali ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pacitan. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, kita diharapkan menerapkan budaya positif di lembaga masing-masing. Harapan kita semua, kalau kegiatan budaya positif itu hanya dilaksanakan oleh 1-2 orang saja, pastinya tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi perlu adanya kerjasama antara kita dalam satu lembaga ataupun nanti di lembaganya masing-masing. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kita masuki pada budaya positif, perlu Bapak Ibu ketahui tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, maka pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntut. Jadi setiap anak itu memiliki karakter masing-masing, memiliki bakat masing-masing yang suatu saat mereka itu akan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi sekali lagi, kita sebagai guru itu hanya sebagai penuntun. Kita memotivasi mereka. Jadi suatu saat anak itu memiliki bakat, misalnya suatu saat menjadi guru atau menjadi dokter. Kalau kita menuntun mereka, oh ini loh nak, kalau kita menjadi seorang dokter atau kita menjadi seorang guru harus bagaimana dan harus bagaimana, seperti itu.
Jadi bukan berarti anak yang memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing terus kita harus menekan mereka atau harus menjadikan mereka seperti si A dan si B. Lanjut. Di dalam pendidikan menurut Diajar Dewantara juga dimasukkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti juga sudah mengetahui profil pelajar Pancasila yang biasanya panjenengan presani di platform Merdeka Mengajar. Okay? Profil pelajar Pancasila masih ingat ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada 6. Ada apa saja? 1? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalarsitis. Biasanya kalau saya dengan anak-anak itu ada lagunya Pak Bu. Monggo sarang-sarang, oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang terhormat, setuju atau tidak setuju dengan 3 pertanyaan pematik berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ataupun yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga statement berikut, mana yang dianggap panjenengan paling setuju atau disetujui? Monggo. Ataukah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Atau pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo. Dua-duanya. Jadi kebiasaan kita atau kebiasaan saya dan dengan semua pastinya juga pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba kita pelajari selanjutnya, monggo. Jadi konsep utama modul budaya positif yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian 5, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Sekarang ada permainan. Nanti coba buka kepala tanganmu, nanti pertanyaan seperti itu. Sekarang siapkan secari kertas kecil yang mudah digenggam. Kemudian tulislah benda, nilai atau apapun yang teramat bernilai bagi Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan kepalkan dengan erat. Bayangkan ada satu orang di dekat Anda
yang mencoba berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Anda demi mengambil sesuatu yang paling bernilai bagi Anda. Coba, mungkin Bapak Ibu tulis sesuatu yang berharga. Ya, dibayangkan apa yang akan terjadi. Coba bisa dibayangkan sesuatu yang berharga di dalam genggaman kita. Kira-kira kalau ada orang lain yang merayu, misalnya bukalah atau diminta, akan kami beri imbalan atau diberi iming-iming ya Pak Bu, diberi iming-iming, misalnya akan diberi uang 100.000 atau diberikan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka yang akan meminta sesuatu yang ada di kepala tangan berjenengan. Kira-kira boleh apa tidak? Alasannya apa Pak? Monggo. Mungkin boleh ini apa? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, alasannya? Oh, oke. Jadi sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol kalau kita punya sesuatu? Nah, sesuatu ini sangat berharga bagi kita karena kita merasa ini sesuatu yang berharga, ya, kita meyakini ini sesuatu yang berharga dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Berarti yang memegang kontrol atau yang mengendalikan apa yang kita genggam ini tadi siapa? Diri sendiri. Oke, jadi sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka tangan itu tadi adalah diri kita sendiri. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu adalah ilusi kontrol. Jadi Bapak Ibu punya ilusi guru dapat mengontrol murid. Kita pernah beranggapan seperti itu deh pastinya. Bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari keempat ilusi tersebut, manakah ilusi yang Anda yakini selama ini? Menurut Bapak Ibu yang biasanya diyakini, ya bukan? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oke, jadi saya sendiri pun, Bapak Ibu semua pasti juga pernah mengalami ilusi yang seperti ini dan menganggap saya bisa mengontrol murid. Oke? Lupa kalau siswa itu punya karakter masing-masing. Gitu, lanjut dulu. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering menganggap peserta didik melakukan sesuatu itu sudah kita anggap sebagai kesalahan. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Anak melakukan sesuatu yang menurut kita itu kesalahan, itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Teori kontrol model berpikir menang dan menang. Pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, teacher center, menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini garis besarnya prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Monggo, Bu ini monggo. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu kan memiliki karakter masing-masing. Tipikal belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang kita menjelaskan itu anak duduk diam mendengarkan. Ada anak yang berlari-lari, tetapi setelah diberi soal anak tersebut mampu menjawab pertanyaan yang kita ajukan atau kita berikan. Jadi berdiferensiasi itu apa? Jadi pembelajaran sesuai gaya belajar anak masing-masing, tetapi bukan berarti anak itu diberi pembelajaran yang berbeda, cuma berbeda apa namanya? Gaya belajarnya. Misalnya untuk mengungkapkan, untuk menceritakan pengalamannya liburan selama 1 minggu, ada anak yang bisa mengungkapkan melalui tulisan, ada anak yang mengungkapkannya itu melalui lesan langsung diceritakan di depan kelas, ada anak yang mengungkapkannya melalui goresan atau gambaran. Jadi karakter anak itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus mampu apa ya? Iya. Jadi kita merangkul semuanya agar pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu apa, Pak Bu? Iya, sesuai aturan. Disiplin itu dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu menjadikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan X jadi in dari dalam diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman
maupun hukuman. Berikutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup itu kebutuhan kita untuk mendapatkan kesehatan, rumah, makanan. Kita kepengen makan bakso atau kita mungkin kepengen makan nasi tiwul. Jadi untuk bertahan hidup itu merupakan kebutuhan kita untuk mencari makan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga memiliki kebutuhan untuk diberi kasih sayang dan rasa diterima, baik itu dengan temannya, baik itu dengan keluarganya atau pasangan hidup. Jadi kalau kita dalam satu keluarga terus kita merasa tidak diberi kasih sayang atau ada sesuatu kita tidak dikabari atau bagaimana, kita kan pastinya merasa kita itu tidak disayang atau tidak diterima oleh keluarga tersebut. Berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan yaitu kekuatan mencapai sesuatu untuk diakui, untuk dihormati. Berikutnya adalah kebebasan. Kita memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kita itu pengen bebas, kita itu mandiri, bisa melakukan sesuatu, memiliki pilihan. Jadi tidak bisa orang lain itu memaksakan sesuatu kepada kita. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan hidup kesenangan. Kebutuhan kesenangan, jadi mencari kesenangan, mungkin kita piknik atau healing, bermain, tertawa, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi apa? Motivasi ekstrinsik, karena dari luar, karena ada ketakutan, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa atau murid melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan kalau itu dinilai merupakan nilai kebajikan yang berasal dari dalam diri siswa atau dalam diri kita sendiri, itu merupakan motivasi intrinsik. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk
menghindari ketidaknyamanan hukuman tadi, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Jadi kita pasti ada rasa was-was, ada rasa ketakutan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan ada ketakutan, berarti itu ada motivasi ekstrinsik, ya, eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu bisa memberikan contoh untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya apa, Pak Bu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, anak datang ke sekolah pada hari Senin. Setiap hari Senin itu kan dilaksanakan apa? Upacara. Anak tersebut tidak memakai topi. Berarti apa yang terjadi? Anak itu kan merasa tidak nyaman. Dia nggak. Kemudian kalau contoh untuk menghargai diri sendiri, kira-kira apa? Motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, pada hari Senin tadi, anak-anak kan diwajibkan memakai topi karena dia itu sudah sadar, memiliki jiwa nasionalisme, ya kan? Nah, anak tersebut membawa topi ke sekolah untuk dipakai pada waktu upacara. Bapak Ibu bisa membedakan itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, tadi kenapa ada ketakutan? Karena takut dihukum, ya kan? Kalau upacara tidak memakai topi. Nah, sedangkan yang ketiga tadi dari dalam dirinya sendiri karena memiliki jiwa nasionalisme. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Pak Guru perlu diketahui, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan Alfikon 1993. Jadi penghargaan dan hukuman itu tadi berlaku sama. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu semua, di kelasnya masing-masing, untuk Bapak Ibu sering memberikan penghargaan atau reward bagi peserta didiknya. Sering ya? Sering, berarti kita sama. Jadi ini Bapak Ibu, selama 2 minggu saya memperoleh pendidikan di pendidikan guru penggerak ilmu budaya positif ini yang seringkali diutarakan. Jadi kebiasaan yang telah kita lakukan di sekolah itu ternyata ada sebagian yang berbeda dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Bentuk program kebajikan atau apresiasi.
Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Jadi apabila kita ingin memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap putra-putrinya di kelas, itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid itu secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, apabila kita ingin memberikan sesuatu atau apresiasi terhadap putra-putrinya, misalnya di kelas, kalau berhasil mengerjakan soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak diberikan reward, mungkin diberi stempel di tangan. Nah, terus ada beberapa anak kok tidak mendapatkan stempel. Menurut Bapak Ibu atau pengalaman Bapak Ibu semua, anak-anak yang tidak mendapatkan stempel itu bagaimana? Minder, atau diem aja, atau kok saya tidak dapat stempel. Mary, jadi sekali lagi kita harus menumbuhkan menumbuhkan budaya positif sehingga anak-anak itu tidak merasa disisihkan atau saya kok tidak seperti teman yang lain. Karena sekali lagi setiap anak itu memiliki karakter masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Bagaimana kita untuk menuntut mereka agar semua bakat yang ada pada anak-anak itu bisa nampak. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada kalimat pembukanya, kemudian nilai kebajikannya, terus situasinya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu dengan kalimat seperti itu pastinya lebih apa? Lebih sabar. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi itu adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Menurut Bapak Ibu, di sini kami tuliskan ada beberapa tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi. Di statement yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Jadi ada anak yang datang terlambat, kemudian diberi tindakan harus menulis 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut panjenengan termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCUK. Hukuman atau konsekuensi, Pak Marton? Hukuman. Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dengan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi boten, karena ada hukuman. Pernah menjumpai nopo boten murid menyembunyikan sesuatu? Pernah ya? Pernah. Murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, di kelasnya masing-masing, mungkin tidak sekarang, pada waktu yang lalu kita membacakan ranking di kelasnya, kita membuat bagaimana perasaan misalnya di semester 1 anak tersebut peringkat 1, kemudian di semester 2 kok anak itu tiba-tiba peringkatnya 5. Kira-kira anak itu diam atau merasa protes atau bagaimana? Pernah mengalami? Pernah mengalami ya? Jadi ternyata jadi menghukum dengan sistem ranking itu merupakan penghargaan yang menghukum. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Seperti tadi, ada anak yang menumpahkan air minum temannya. Jadi, bagaimana caranya? Karena kamu telah menumpahkan air minum temanmu, maka kamu harus membersihkannya karena bisa membuat temanmu terpeleset. Itu merupakan konsekuensi. Perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Sedangkan restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu pengertian restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun
untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini di lembaga masing-masing pasti ada peraturan sekolah, atau di kelasnya masing-masing ada peraturan kelas yang ditempel di kelas masing-masing, deh. Peraturan kelas itu pastinya anak-anak dengan adanya peraturan itu kan ada ketakutan bagaimana kalau saya melanggar peraturan itu. Tetapi kalau dalam satu kelas itu ada suatu keyakinan, berarti kan itu keyakinan ada motivasi dalam dirinya masing-masing. Jadi suatu saat pastinya diingat karena sudah diyakini. Itu akan menciptakan lingkungan positif. Nah, lingkungan yang positif itu akan menciptakan budaya positif. 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Bapak Ibu perhatikan, di sini saya mencoba membuat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus saya memiliki siswa itu namanya Rama. Rama itu seringkali datang terlambat ke sekolah. Kalau saya menerapkan 5 posisi kontrol tadi, yang pertama sebagai penghukum. Jadi penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, dan jari menunjuk menghadap gitu. Coba dengan kalimat kalau Rama terlambat hadir di sekolah, kira-kira bagaimana? Sebagai penghukum, kalau posisinya guru sebagai penghukum, melihat Rama datang terlambat lagi, bagaimana? Nah, kan sambil menunjuk ya, matanya melotot, berarti terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dengan ada suara yang tinggi, mata melotot sambil menunjuk-nunjuk ke anak-anak tersebut. Itu kalau posisinya sebagai penghukum. Apakah Bapak Ibu semua pernah menjadi penghukum? Dulu ya, dulu. Jadi ini nanti setelah mendapatkan diseminasi penerapan konsep budaya positif, insya Allah berboten ya. Kemudian yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih. Bagaimana kalau melihat Rama yang datangnya terlambat? Rama, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Sekarang kalau posisinya sebagai teman, nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Rama, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Ya sudah,
Kali ini tidak apa-apa kamu datang terlambat. Nah, seperti itu. Berikutnya kalau kita sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Bagaimana kalau bahasa tubuhnya yang formal? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Itu pemantau. Sedangkan yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Jadi muridnya si Rama tadi didekati. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Itu jika kita sebagai manajer. Jadi ya, 5 posisi kontrol ini bisa panjenengan semua terapkan terlebih di kelasnya masing-masing, secara umum di lembaganya masing-masing, bisa di rumah juga terhadap anak-anaknya di rumah, terhadap orang tua atau terhadap biasanya pun kalau di rumah itu putranya sering kalau sudah bermain waktunya kira maghrib baru sampai di rumah. Panjenengan sebagai ayah atau ibu biasanya posisi kontrol yang diterapkan sebagai apa? Biasanya, iya. Kalau saya biasanya mendukung, ya dengan mata pelotot. Kamu tahu nggak ini sudah jam berapa? Kamu dengar tidak? Ada suara apa itu? Kita sudah kira di masjid. Lanjut. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi di awal sudah kita sampaikan tentang peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu identik dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu dilanggar, apa yang akan terjadi? Mendapatkan sanksi. Dan biasanya anak-anak itu kalau mendapat sanksi bagaimana? Takut, ada rasa ketakutan. Jadi perlu adanya keyakinan agar itu muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Di sini ada 2 pertanyaan, pengaji. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira Bapak Ibu kalau mau keluar rumah menggunakan kendaraan roda 2, mengapa perlu menggunakan helm? Kira-kira apa? Yang pertama pakai helm takut ditilang, takut kena tilang. Itu kalau hal itu menjadi peraturan. Jadi adanya ketakutan, Nah, kalau itu sudah diyakini, kalau kita itu mengendarai sepeda motor menggunakan helm itu demi keselamatan. Kalau sewaktu-waktu kita jatuh, kita mengenakan helm, pastinya akan lebih aman daripada kita tidak menggunakan helm. Jadi itu merupakan keyakinan. Jadi kita yakin kalau kita mengenakan helm itu kita lebih aman. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Beberapa bulan atau tahun yang lalu kan adanya kewajiban mengenakan masker atau memakai masker. Itu karena apa? Kalau tidak pakai masker, misalnya datang ke toko atau ke rumah sakit,
tidak boleh masuk ke rumah sakit. Berarti itu suatu peraturan. Jadi kita takut datang ke rumah sakit kalau kita lupa tidak membawa masker. Ternyata itu adalah salah. Kita wajib menggunakan masker itu untuk melindungi diri kita. Dengan bermasker, virus atau bakteri sulit untuk masuk atau debu itu sulit kita hirup sehingga kita lebih aman. Lanjut. Di sini saya berusaha untuk membuat keyakinan kelas di kelas 4A pada beberapa waktu yang lalu di awal semester 2 di tahun pelajaran 2022-2023. Saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswi kelas 4A. Kegiatan membuat keyakinan kelas itu kita berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan anak-anak itu menempelkan keyakinan kelasnya itu di tembok kelas. Agar apa? Agar anak-anak itu setiap saat bisa membacanya dan mengingatnya kalau kemarin sudah disepakati membuat keyakinan kelas. Dan dengan disepakati satu kelas, baik gurunya maupun peserta didiknya, insya Allah anak-anak sudah melaksanakan. Karena anak-anak juga merasa kalau ada temannya mengganggu itu kan merasa terganggu, dan kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas tersebut. Di sini nanti saya akan berikan atau memutarkan video tentang pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siap belajar. Oke, coba semuanya tepuk kelas 4A. Alhamdulillah, semangat, berkarakter, cerdas, bahagia. Oke, terima kasih. Hari ini kita memasuki semester 2 di tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum kita melakukan pembelajaran dalam satu semester yang kedua, kita akan membuat keyakinan kelas dulu yang akan kita sepakati bersama-sama. Oke? Nah, kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Tujuannya adalah supaya pembelajaran kita ke depannya atau kita belajar bersama-sama di kelas ini merasa apa? Nyaman, ya. Oke, jadi kita perlu membuat keyakinan kelas. Oke, coba nanti Bu Papi akan memberikan 2 pertanyaan pematik yang bisa kalian jawab. Pertanyaan pematik yang pertama adalah, kelas impian kalian di kelas 4A ini apa? Coba angkat tangan. Andrea, kelas impian. Sopan. Berikutnya, Rama, rukun. Bersih. Berikutnya, bisa apa? Terawat. Terawat. Berikutnya, aman. Ya, siapa lagi? Disiplin. Disiplin.
impian yang ada di kelas 4A. Sekarang pertanyaan pemakai yang kedua. Hal atau apa yang harus kalian lakukan untuk mewujudkan kelas impian yang kalian harapkan? Nah, di sini Bu Papi akan membagikan keynote yang bisa kalian tulis. Nah, nanti kalian secara berkelompok, dengan pertanyaan Bu Papi tadi, apa yang perlu kalian lakukan untuk mewujudkan, nanti ada 7 harapan kalian agar tercipta di kelas 4A, ya, kelas impian yang kalian harapkan. Nanti dibagi di 2 kelompok dan 1 akan buatkan. Oke? Coba didiskusikan dengan kelompoknya harapan kalian untuk mewujudkan kelas impian yang sudah kalian sebutkan di awal. Membuang sampah pada tempat sampah. Membuang sampah. Berikutnya kelompok Andrea. Hasil diskusi dari kelompok kami, rukun dalam berteman. Rukun dalam berteman. Kelompoknya Rama. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. Berikutnya kelompoknya Amora. Saling membantu atau tolong menolong. Saling membantu. Kelompoknya dia, keras. Rajin bekerja sama. Oke, terima kasih. Ini tadi ada 6 keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Coba anak-anak semua, dari ke-6 keyakinan kelas yang sudah kita buat, ada
adakah yang tidak disepakati antar kelompok? Semua sepakat? Semua sepakat? Alhamdulillah, kita semua sepakat. Oke, anak-anak, karena kita sudah menyepakati semua yang ini akan menjadi keyakinan kelas kita, marilah kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 4A. 1. Mendengarkan guru saat menjelaskan. 2. Membuang sampah pada tempat sampah. 3. Rukun dalam berteman. 4. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 5. Saling membantu atau tolong menolong. 6. Aktif bekerja sama dalam kelompok. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama-sama. Kita sudah menempelkannya. Harapannya setiap hari kalian bisa membacanya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini tadi proses pembuatan video membuat keyakinan kelas di kelas 4A. Dan ini adalah keyakinan kelas kami. Jadi keyakinan kelas 4A di SDN 1 Brosol. Lanjut aja. Nah, diantaranya mendengarkan guru saat menjelaskan, saling membantu atau tolong-menolong, membuang sampah pada tempat sampah, kemudian aktif bekerja sama dalam kelompok, rukun dalam berteman, kemudian melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya membuang sampah pada tempat sampah, bukan dilarang. Jadi kalimat negatifnya itu diubah menjadi kalimat positif untuk keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas bukan berarti yang membuat itu bu guru atau pak gurunya saja, tetapi warga dalam satu kelas. Jadi kalau keyakinan kelas di sekolah berarti yang membuat ya bapak ibu kepala sekolah maupun bapak ibu tenaga pendidik atau kependidikan, juga peserta didik, juga komite dilibatkan. Lanjutnya, restitusi. Tadi sudah dijelaskan di awal, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini untuk menyelesaikan suatu masalah itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang namanya segitiga itu memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau kita ada permasalahan itu solusi yang terbaik itu diselesaikan dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Salah satu contoh kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas itu tidak ada masalah yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kalau di hadapan putra-putri peserta didiknya, nah ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu juga bisa digunakan. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Berikut akan kami tampilkan contoh. Assalamualaikum Andrea. Kira-kira Andrea tahu tidak mengapa Papi memanggil Andrea ke sini? Saya salah ya Bu. Tadi saya tidak ikut mengerjakan tugas kelompok. Memangnya apa yang terjadi? Itu Bu, teman-teman tidak setuju dengan pendapat saya. Oh, ini ceritanya Andrea kesal karena pendapatnya tidak diterima oleh temannya. Betul Bu, usul saya kan baik. Masa mereka tidak setuju? Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Ibu juga merasa sedikit kesal ketika pendapatnya tidak diterima oleh teman. Iya Bu, saya kecewa dengan teman-teman. Apa yang Andrea lakukan ketika teman-teman Andrea tidak setuju? Ya sudah, biar mereka saja yang mengerjakan tugas. Saya memilih bermain sendiri. Begitu, kamu melakukannya pasti ada alasannya, bukan? Tentu Bu, saya tidak suka bekerja sama dengan teman-teman yang tidak menghargai Bu. Tidak enak ya, tidak dihargai oleh teman itu. Menurut Andrea, kira-kira yang Andrea lakukan tadi baik atau tidak? Tidak Bu, seharusnya saya menahan diri dan tetap mau mengerjakan tugas kelompok. Baiklah, yuk kita lihat sikap Andrea tadi. Tidak mengerjakan tugas kelompok karena tidak dihargai oleh teman. Menurut Andrea, sikap yang Andrea lakukan tadi sesuai keyakinanmu tidak? Atau keyakinan kelasmu? Tidak Bu. Keyakinan apa yang kurang sesuai dengan sikap Andrea tadi? Saya lebih mengutamakan kepentingan saya sendiri Bu. Yakin tidak kalau kita harus mengutamakan kepentingan bersama? Yakin Bu. Selain itu, ada nilai-nilai musyawarah yang Andrea lupakan. Apa itu? Ada Bu, saya tidak melaksanakan hasil keputusan dengan baik. Yakin kalau kita harus melaksanakan hasil keputusan dengan tanggung jawab? Yakin Bu. Dalam mengerjakan tugas kelompok, kita harus mementingkan kepentingan bersama dan menghormati keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Menurut Andrea, kira-kira Andrea mau merubah sikap Andrea tidak? Iya Bu, saya akan meminta maaf pada teman-teman dan tidak akan mengulanginya lagi. Kalau Andrea tidak akan mengulanginya lagi, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab,
Kira-kira manfaat apa yang Andrea peroleh? Mungkin saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Tidak kalau suasananya seperti itu. Senang Bu, pasti saya dan teman-teman akan merasa nyaman. Tugas dapat lebih baik dan lebih cepat karena kita mengutamakan kebersamaan. Andrea, mari mulai dari sekarang kita mengutamakan kepentingan bersama dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab agar suasana kerja kelompok menjadi nyaman. Iya Bu, Terima kasih Andrea. sama-sama Bu. Demikian tadi contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus tidak mengerjakan tugas kelompok pada kelas 4A. Sebenarnya saya membuat contoh penerapan segitiga restitusi itu ada 2 kasus, 3 kasus. Tapi ini tadi salah satu contohnya. Jadi Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang almong atau posisi manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari hasil yang sudah saya sampaikan? Tanya Bu. Oh iya, monggo Bu. Begini Bu, dalam pembelajaran setiap hari itu seringkali kita itu menemui permasalahan dulu. Nah, otomatis tidak selamanya kita itu bisa menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi sehari-hari itu Bu. Bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah ketika kita itu menemui kesulitan untuk menyelesaikan itu, solusi terbaik itu seperti apa ya Bu? Oke, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Jadi tadi telah disampaikan apabila kita menemui atau mengalami permasalahan di kelas, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Oke, apabila dengan menggunakan segitiga restitusi itu kita belum bisa menyelesaikannya, kita bisa berdiskusi dengan teman sejawat. Jadi teman dalam satu lingkup sekolah. Tetapi apabila kita sudah berdiskusi dengan teman sejawat atau belum menemukan solusi, untuk menemukan solusi terbaik, kita bisa merangkul Bapak Kepala Sekolah untuk ikut berdiskusi atau mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kelas atau di lembaga tersebut. Demikian Bu Dwi. Tribun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Oke, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikianlah sesi pertanyaan, sesi tanya jawab dan presentasi sudah dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diluangkan. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea. Pada hari ini saya senang sekali karena diajak Bu Guru membuat keyakinan kelas. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kelas impian saya, yaitu kelas yang nyaman untuk belajar. Harapan saya, teman-teman melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsentin, rekan kerja Bu Papi. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Papi mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di SD Negeri 1 Ploso, terutama tentang budaya positif untuk siswa. Karena masih banyak kedisiplinan dari faktor ekstrinsik, belum intrinsik atau kesadaran dari siswa sendiri. Bagi kami sebagai pendidik, hal yang disampaikan juga sangat baik. Kita jadi tahu bagaimana bisa memposisikan diri kita kepada siswa yang tidak disiplin. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer. Dengan adanya pengibasan ini, kita juga tahu cara menanamkan disiplin intrinsik kepada siswa dan juga kepada diri sendiri. Semoga dengan adanya diseminasi ini, kita dapat menerapkan bersama-sama di sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Bu Papi, selamat mengikuti pendidikan guru penggerak, tetap semangat, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujarno, Kepala SDN 1 Ploso Pacitan, mengapresiasi guru kami, Saudari Papi Setianingsih SPD SD, atas praktek baik yang dilakukan dalam pembelajaran di kelasnya, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana lingkungan belajarnya dan utamanya dapat mengedukasi guru-guru yang lain. Dengan harapan praktek baik yang dilakukan ini dapat meningkatkan proses pembelajarannya sehingga anak-anak dapat meningkat prestasi belajarnya, utamanya bagaimana membentuk karakter yang lebih baik sehingga dapat menciptakan pelajar Pancasila sesuai dengan yang apa diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.